Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania, mahasiswa program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Peran dan Tanggung Jawab PPAT dalam Peralihan Hak Atas Tanah Bersertifikat yang timbul dari sengketa hak ulayat. Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang nomor 112 garing PDT garing 2025 garing PT Padang. Fokus permasalahan dalam penelitian ini dimulai dari sebuah sengketa hak ulayat di Minangkabau. Terdapat sertifikat hak milik yang telah diterbitkan oleh BPN dan kemudian dialihkan melalui akta jual beli di hadapan PPAT. Permasalahan bermula ketika sertifikat hak milik yang menjadi objek jual beli di hadapan PPAT di kemudian hari dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan. Penyebabnya karena adanya cacat administrasi fundamental di mana surat keterangan alas hak diterbitkan oleh wali nagari dan kan yang tidak berwenang secara yuridiksi. Tanah berada di Nagari Parit Malintang namun didaftarkan dengan surat dari Nagari Singgulang dan juga kan Lubuk Alung. Lantas, bagaimanakah tanggung jawab PPAT terhadap akta yang dibuatnya ketika sertifikat yang merupakan alas haknya dinyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum oleh pengadilan akibat dari kelalaian verifikasi awal oleh BPN? Untuk menjawab isu tersebut, saya menggunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi eksplanatoris. Tujuannya adalah untuk menganalisis serta menjelaskan peran, penerapan prinsip kehati-hatian dan juga batasan tanggung jawab PPAT dalam sengketa peralihan hak atas tanah bersertifikat yang timbul dari hak ulayat. Proses penelitian dilakukan dengan menelaah secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut, serta mengkaitkannya dengan PP Pendaftaran Tanah, PP Peraturan Jabatan PPAT, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan analisis dari putusan ini. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan beberapa poin penting yang menjadi kebaruan atau novelty. Pertama, tanggung jawab PPAT dalam peralihan hak tanah bersertifikat secara normatif terbatas hanya dalam verifikasi formil. PPAT bekerja berdasarkan asas kepercayaan terhadap sertifikat sebagai produk negara. Dalam kasus ini, PPAT telah melakukan prosedur pengecekan ke kantor pertanahan yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah bersih, yakni tanah bebas sengketa dan juga tidak ada blokir. Yang kedua, batalnya akta PPAT bukanlah akibat dari kelalaian jabatan, melainkan konsekuensi yuridis dari asas nemo plus iuris. Karena sertifikat induk cacat, maka penjual dianggap tidak berhak, sehingga akta menjadi batal demi hukum. Implikasi dari penerapan asas ini secara otomatis menggugurkan klausul dari perlindungan hukum bagi pembeli beretikat baik. Status etikat baik tidak dapat menyembuhkan cacat hukum pada objek tanah yang dialihkan, karena transaksi tersebut dianggap bersumber dari ketiadaan hak atau legal nullity. Sumber kesalahan utama sengketa ini terletak pada kelalaian BPN dalam verifikasi material saat pendaftaran tanah pertama kali. Ketiga, meskipun wewenangnya hanya sebatas formil, saya menyarankan agar PPAT menerapkan pendekatan berbasis resiko. PPAT perlu melakukan deteksi dini pada transaksi yang sekiranya akan berisiko, seperti halnya pada tanah ulayat yang baru disertifikatkan, dan memberikan nasihat hukum untuk uji tuntas tambahan tanpa melampaui wewenangnya. Sebagai simpulan, perlindungan hukum bagi PPAT tetap terjamin selama prosedur formil telah dijalankannya dengan itikat baik. Namun, diperlukan reformasi di tingkat BPN untuk memperketat verifikasi riwayat tanah di wilayah adat, serta peningkatan awareness dari rekan-rekan PPAT untuk memitigasi resiko sengketa di kemudian hari. Demikian diseminasi hasil penelitian tesis saya, semoga memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum agraria dan juga kenotariatan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.